Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di video kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 2, ingin menampilkan video edukasi tentang multiple regression analysis. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Anida Melati Liana, Kiara Setiajaya, Nurul Rahmayesa, Nur Aini, dan Olga Salsabila. Kalian tahu gak sih apa itu multiple regression analysis? Daripada bingung, langsung aja yuk kita tonton videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu multiple regression analysis. Multiple regression analysis ialah penjelasan atau evaluasi hubungan lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya ada fungsi multiple regression analysis, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas serta memprediksi suatu nilai variabel tidak bebas jika variabel bebas diketahui nilai. Selanjutnya ada kapan digunakan dan mengapa menggunakan multiple regression analysis. Kita bahas satu-satu ya. Kapan digunakan? Multiple regression analysis ini digunakan saat ingin mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif? Dan saat ingin mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor terhadap variabel terikat. Selanjutnya, mengapa menggunakan multiple regression analysis ini? Karena dapat digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel tergantung. Contoh penelitian dan pengaplikasian multiple regresi analisis. Metode statistik yang digunakan dalam pengolahan data di bawah ini adalah analisis regresi linear berganda. Pada gambar sebelah kiri ada scatter plot Y dan X2, dan sebelah kanan ada scatter plot Y dan X2. Berdasarkan scatter plot antara variabel respon Y atau matematika terhadap variabel prediktor X1 fisika dan X2 kimia, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan linear yang positif, serta adanya beberapa penyebaran data sehingga mengindikasikan adanya pencilan. Jadi, semakin besar variabel prediktornya, maka semakin besar pula variabel responnya. Selanjutnya, akan dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mendukung hasil scatter plot. Output regresi linear berganda berdasarkan data asli. Berikut adalah gambar hasil analisis regresi linear berganda nilai UN. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, maka didapatkan persamaan regresi Y sama dengan 28,3 ditambah 0,361 X1 tambah 0,294 X2. Jika nilai dugaan rata-rata Y pada saat X1 sama dengan X2 sama dengan 0, maka didapatkan Y sebesar 28,3. Lalu, setiap kenaikan satu satuan peubah X akan menaikkan dugaan rata-rata Y sebesar 0,361 dan 0,294. Berdasarkan uji T yang dihasilkan, maka didapatkan nilai T hit sebesar 3,25 untuk X1 dan 1,72 untuk X2, dengan masing-masing p-value 0,00476 dan 0,103704 atau taraf nyata 5%. Berarti koefisien X2 dapat diabaikan karena p-value lebih besar dari 5% atau HO tidak ditolak. Jadi, dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan peubah X1 terhadap peubah Y. Adapun nilai koefisien determinasi R kuadrat diperoleh sebesar 76,3%. Artinya, keragaman peubah Y yang dapat dijelaskan oleh peubah X sebesar 76,3%, sedangkan 23,7% keragaman dari peubah Y dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel X1 dan X2. Berikut adalah rumusnya. Dengan keterangan Y aksen adalah variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, X adalah variabel independen, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi atau nilai peningkatan atau penurunan. Asumsi prasyarat. Yang pertama,
Asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Yang kedua, hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Yang ketiga, tidak terjadi gejala multikolinearitas, yaitu situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Yang keempat, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, yaitu keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Dan yang terakhir adalah tidak terjadi autokorelasi. Nah, itu dia video edukasi tentang multiple regression analysis. Semoga dengan adanya video edukasi ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang multiple regression analysis ya. Sekian video edukasi dari kelompok 2 yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya.